Bismillahirrahmanirrahim. Hadis-hadis tentang adanya Imam Al-Mahdi ini adalah hadis yang doif dan tidak dibenarkan berdasarkan teks Al-Quran. Mengapa begitu? Karena daripada hadis inilah timbulnya sikap daripada fatalis umat Islam. Mereka putus asa, mereka menyerah dengan keadaan saat ini. Dan mereka berharap datangnya Imam Al-Mahdi, teman-teman semua. Dan pemahaman Imam Al-Mahdi ini juga sampai ke tanah Jawa. Diubahlah namanya menjadi Ratu Adil. Nah, inilah kegoblokan umat Islam, kegoblokan orang-orang Jawa yang percayakan hal itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil hamdil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali dalam channel kita Orang Surau. Semoga kita senantiasa dalam kesehatan, limpahan rezeki serta hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk pertemuan kita pada kali ini, video yang kita tampilkan tadi, insya Allah itulah yang akan menjadi bahasan kita pada kali ini, ya, bahwa apa yang dia sampaikan oleh Mang Udin itu dengan judul yang kita dapatkan seperti ini. Dia beranggapan umat Islam itu semakin goblok, dan dia beranggapan bahwasanya umat Islam itu telah mempercayai tentang ajaran Imam Al-Mahdi, tentang ajaran yang akan kedatangan Imam Al-Mahdi. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam video itu Mang Udin ini mengatakan bahwasanya berkenaan dengan hadis tentang kedatangan Imam Al-Mahdi itu adalah hadis dhaif dan itu bertentangan dengan teks Al-Quran. Apakah memang seperti itu? Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya hal ini kita akan jawab seperti apa yang telah disampaikan oleh para ulama tentang hadis ini. Mengenai hadis tentang kedatangan Imam Al-Mahdi itu sangat banyak sekali. Di antaranya Rasulullah mengatakan bahwa Al-Mahdi itrati min waladi Fatimah. Al-Mahdi itu dari keturunanku, dan dia akan Al-Mahdi itu adalah dari jalurnya Fatimah. Jadi Imam Al-Mahdi itu, mengenai hadis tentang Imam Al-Mahdi itu sangat banyak sekali. Dan bahkan ada 26 sahabat yang meriwayatkan tentang hadis Al-Mahdi ini. Dan bahkan ada 36 kitab hadis yang menjelaskan tentang Imam Al-Mahdi ini. Dan bahkan ya, para ulama, sebagian ulama mengatakan bahwa derajat hadis tentang kedatangan Al-Mahdi ini itu sampai derajat mutawatir maknawi. Penjelasan ini nanti bisa dilihat di dalam Al-Qiyamah As-Sughra halaman 215 dan 216. Silakan cek di sana ya. Menurut Mang Udin ini, kedatangan Al-Mahdi itu adalah bentuk keputusasaan umat Islam pada saat sekarang ini. Betulkah seperti itu? Ingin kita sampaikan kepada Mang Udin ini, mungkin beliau ini dalam kondisi sakit gigi barangkali, atau mungkin karena dia tidak pernah membaca hadis Rasulullah tentang kedatangan Al-Mahdi ini. Rasulullah bersabda apa yang disampaikan oleh sahabat Sa'id Al-Khudri, yakhruju fi akhiri ummati Al-Mahdi. Akan keluar nanti di akhir zaman itu di kalangan umatku, yakni Al-Mahdi. Di dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, ubasyirukum bil Mahdi. Aku kabarkan kabar gembira tentang kedatangan Al-Mahdi. Kapan datangnya? Yub'atsu ala ikhtilafi minan nasi wa zalazil. Akan muncul Al-Mahdi itu, kata Rasulullah, ketika terjadi banyaknya perselisihan di antara manusia dan banyaknya terjadi goncangan atau banyaknya terjadi gempa. Di saat itulah nanti umat Islam akan kedatangan, diberi kabar oleh Rasulullah dengan kabar gembira akan munculnya Al-Mahdi. Barangkali umat Islam kenapa menunggu Al-Mahdi? Karena memang ada kabar gembira dari Rasulullah SAW, bukan karena berdasarkan keputusasaan umat Islam, tidak, tetapi karena memang ada informasi dari Rasulullah SAW. Kayaknya Anda ini ingkar sunnah, atau memang Anda tidak baca. Kemudian juga apa yang dia sampaikan bahwasanya umat Islam itu dan umat orang Jawa itu goblok. Sepertinya Anda ini rasis sekali, ya, mengatakan bahwa umat Islam goblok, orang Jawa goblok, seolah-olah Anda ini adalah orang yang sangat pintar, orang yang sangat pakar.
Insya Allah saya akan membuktikan setelah ini siapa sebetulnya yang goblok. Umat Islamkah atau Andanya yang goblok? Kita simak video berikut ini. Contoh konsep Imam Al-Mahdi. Apakah ada dalam Al-Quran? Gak ada, teman-teman semua. Gak ada Al-Mahdi itu dalam Al-Quran. Tapi perintah Quran memaksa kita, meminta kita untuk apa? Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Itu perintah yang dimaksud, yang diharapkan oleh Allah kepada kita semua. Bahwa kita ini diminta, diperintahkan oleh Allah untuk apa? Bil adli, berbuat keadilan, wal ihsan, dan kebijaksanaan. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menurut Mang Udin ini bahwa konsep Al-Mahdi itu tidak terdapat dalam Al-Quran. Ingin kita sampaikan bahwasanya pedoman hidup umat Islam itu ada beberapa. Di antaranya adalah Al-Quran dan hadis ini yang mutlak. Kemudian ada nanti namanya qiyas, ijma'. Ini adalah merupakan pegangan dari umat Islam. Sementara hanya Anda menyatakan hanya Al-Quran saja. Padahal ada hadis lain juga merupakan sumber hukum pegangan umat Islam. Ya, ketika Anda mendapati perintah solat, aqimus sholah di dalam Al-Quran, ada tidak tata cara solat itu disampaikan dalam Al-Quran? Tidak ada, tetapi tata cara solat itu dijelaskan dalam hadis. Ini menandakan bahwasanya Anda hanya berpatokan kepada Al-Quran saja, tidak memegang hadis. Padahal Al-Quran dan hadis itu adalah pegangan mutlak bagi seorang Muslim. Sementara Anda hanya memakai Al-Quran tok saja. Makanya Anda tidak akan menemukan konsep Al-Mahdi di sana. Padahal seperti contoh yang telah kita sampaikan tadi, ketika ada perintah dalam Al-Quran tentang sholat, maka tidak ada tata cara sholat di dalam Al-Quran, melainkan dijelaskan oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian Anda mengutip sebuah firman Allah Subhanahu Wa Taala, Innallaha ya'murukum. Anda membaca sana Innallaha ya'murukum, padahal di dalam ayat itu tidak ada Innallaha ya'murukum, kumnya tidak ada di sana. Ayat ini berbunyi Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, bukan Innallaha ya'murukum. Kalau Anda tadi membaca Innallaha ya'murukum, Anda memakai domir kum, padahal domir kum tidak ada di sana. Jadi sudah jelas siapa sebetulnya yang goblok itu. Umat Islamkah, orang Jawakah, atau memang Andanya? Orang Islam saling bersetegang dengan orang Yahudi. Orang Yahudi mengklaim bahwa Mesias akan hadir di sana, dan orang Islam mengklaim bahwa Imam Mahdi akan membebaskan Yerusalem. Akhirnya apa? Bentrok fisik, teman-teman semua. Inilah yang terjadi. Makanya benar kata Syekh Panji Gumilang, ketika Al-Quran sudah ada, muncullah hadis, yang dimana hadis ini justru membingungkan umat, membuat umat gaduh, karena adanya perbedaan dalam hadis tersebut, yang bahkan hadis ini menyalahi daripada konsep yang termaktub dalam Al-Quran. Kemudian pada video yang ketiga ini, Mang Udin ini mengatakan bahwasanya perselisihan antara Yahudi dan Islam itu karena mereka saling mengklaim tentang akan Yerusalem. Bukan saling mengklaim, tetapi memang benar bahwasanya ini adalah sebagai nubuah akhir zaman yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Memang betul nanti Baitul Maqdis itu dibebaskan oleh umat Islam, bukan klaim sepihak, melainkan ini adalah informasi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya, sehingga Mang Udin ini mengutip perkataan syekhnya, yakni Panji Gumilang, bahwa Al-Quran, bahwa hadis itu hadir hanyalah bertentangan. Kemudian hadis itu hanyalah membuat bimbang. Kemudian hadis itu hanyalah membuat bingung umat karena bertentangan dengan teks Al-Quran. Tidak seperti itu, Mang Udin. Ya, tidak seperti itu. Kalau Anda mendapatkan seolah-olah ada hadis ataupun ayat bertentangan antara satu dengan yang lain, bukan hadisnya yang salah, bukan Al-Qurannya yang salah. Mari kita simak apa yang disampaikan oleh Imam Asy-Syaukani di dalam Irsyadul Fuhul. Beliau menjelaskan di sana bahwasanya tidak ada pertentangan antara Al-Quran dengan hadis. Yang ada adalah apa yang diambil, kesimpulan hukum yang diambil oleh para mujtahid, itulah yang memang memiliki pemahaman yang berbeda.
Dalam arti kata lain, ketika imam mujtahid itu mengambil kesimpulan hukum terhadap Al-Quran dan hadis, mereka memang berbeda pemahaman. Itu saja yang disampaikan oleh Imam Asy-Syaukani. Kemudian apa pula yang disampaikan oleh Imam Az-Zarkasi di dalam Bahrul Muhit, beliau menjelaskan tidak ada pertentangan antara dalil. Antara Al-Quran dengan hadis itu tidak ada pertentangan sebetulnya. Ya, yang ada hanya terkadang tentang dalil yang bersifat zonni. Kalau untuk dalil yang bersifat qat'i, itu tidak ada sama sekali pertentangan. Hanya berdasarkan dengan dalil yang zonni saja. Artinya, hanya terdapat pertentangan seolah-olah ya, pertentangan itu hanya terdapat di dalam dalil yang bersifat zonni. Terkadang dalil antara satu dengan yang lain itu hadir hanyalah untuk menjelaskan, ya, mubayyin, menjelaskan akan keberadaan ayat tersebut atau hadis tersebut. Kemudian juga sebagai nasikh, terkadang adanya seolah-olah bertentangan itu adalah sebagai nasikh. Inilah yang dijelaskan oleh para ulama. Sebetulnya tidak ada ta'arud, pertentangan antara satu dalil dengan yang lain itu tidak ada. Cuman kita saja yang memahami, ilmu kita saja yang tidak cukup tentang hal itu. Apakah kita merasa lebih alim daripada Imam Az-Zarkasi atau Imam Asy-Syaukani? Ya, menurut saya, ya, Panji Gumilang pun tidak ada seupilnya dibandingkan keilmuan Imam Asy-Syaukani dan Imam Az-Zarkasi ini. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan sebagai bahan reaksi kita pada kali ini. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين